Tergantung konteks kalimatnya. Betul nggak? Sekarang kan nggak, abang paham sampai sini dulu nggak? Abang paham sampai sini dulu nggak? Pahami dulu bang. Satu kata ini bermakna ganda. Abang paham sampai sini dulu nggak? ya. Oke. Nah kalau Rob ini Bang, tergantung Bang, konteks. gini, Bang. Sebentar bang. Bentar, Bang Ben, Sebentar bang Ben. Ini belum sampai. Bentar Bang Ben. Rob ini bermakna ganda tergantung konteks kalimatnya. Kalau Rob pemilik semesta alam, nggak mungkin Nabi Muhammad. Rob di sini artinya Tuhan, pemilik, Tuan pemilik dunia. Robul Alamin tadi. Tapi kalau Tuan, yaitu ke manusia. Kami nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad, abangku. Ini udah sesimpel-simpelnya loh saya bikin, Bang. Udah ngerti nggak Bang? Arah itu. Udah bisa saya jawab, saya ini. Ya silakan Bang. Kalau mau membantah Bang Jibril sama saya pakai data linguistik ya Bang. Saya bukan. Misalnya nih, kamu salah. Saya kan nggak mau menyangkal gitu. Iya. Ya, jadi hanya bertanya, tidak ada saya. Kita udah jawab. Ya. Dan memang jawaban itu belum mungkin belum bisa saya pahami gitu. Ya bukan salah kita sih. Izin ya. Boleh? Nah, iya benar. Ya bukan salah kita lah. Bukan gitu. Izin bang, ini saya Nggak, maksudnya permudah. nggak. Jangan Itu Bang Apa Ben. yang dikatakan Bang Jibril saya permudah bang. Bicara nggak di apa? Saya tadi bicara dipotong. Yaudah. Silakan, dulu deh. Jelaskan, saya motong kena marah gitu kan. Nah, maksud saya gini, saya bertanya dan saya memang mendengar jawaban itu belum paham gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Udah izin ya dikit ya. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri bang itu Kok dipotong lagi? adalah bisa bang saya jelasin. Ditambahin, katanya Bang kan nggak paham, Oke. dibantu membuat paham. Gimana sih Bang? Katanya nggak paham. Yuk. Ya. Jadi Rob itu artinya penguasa, pemilik, itu Rob bang. Bisa juga bisa juga Rob itu banyak artinya. Jadi penguasa bisa, pemilik, pelindung itu bisa Rob juga. Ketika Rob di belakangnya ada kata alamin, Robul Alamin, artinya pemilik atau penguasa alam semesta, itu merujuknya ke Tuhan pasti bang, satu-satunya. Tapi kalau Rob misalnya Robul Baiti, tuan rumah, itu pasti bukan Tuhan. Robul Dar, penguasa daerah, berarti bukan Tuhan bang. Bisa merujuk ke bupati, bisa merujuk ke wali kota, bisa merujuk ke gubernur, bisa juga merujuk ke presiden. Bahkan orang tua kami sendiri kita panggil Rob Bayani Sohiro, pelindung bagi kita. Jadi abang harus paham tata bahasa Arab. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri itu artinya pemilik, pelindung, penguasa. Tergantung domir di belakangnya apa bang. Kalau merujuk ke pemilik alam semesta ya berarti Tuhan. Kalau merujuk ke rumah, pemilik rumah berarti tuan rumah. Bisa dipahami bang ya? Udah saya bikin simpel nih yang Ya, dikatakan Bang kita Jibril. akan diam semua. Abang ngomong, abang nggak paham, bukan masalah kita. Ada masalah di diri Anda, bukan urusan kita. Kita bukan pemuas hawa nafsu dan bukan orang yang berhak untuk memahamkan, karena kepahaman datang dari Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya nggak nyangkal kok. Itu penjelasannya udah. Dari tadi saya nggak pernah menyangkal. Hanya bertanya. Lalu yang kedua, tadi apa namanya tema juga Bang Edis mengeluarkan statement At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. Ya, cepat. At-Taubah 29 kenapa? Ya mungkin Ripa lah yang tahu. Bang, cepet lah Bang. Kalau kayak gini-gini Bang kayak seolah-olah, Pak, saya tuh
mau didengerin tapi abang ngomongnya pakai langsung aja apa yang mau ditanya gitu loh. Kita lagi diskusi loh bang. Uni sebentar ya. Iya, Saya Bang. mau bikin kopi. Nggak sumpah. Jangan Saya mesti Bang, mute jangan. sebentar ya. Saya mau bikin Jangan kopi. gitu Bang Jip. Bos, Uni. Ya, sampai Saya lima- izin turun ya. Jangan dipotong dong. Nanti nyimak di bawah. Ya, Oke, terima kasih. ini, Ya. Oh iya Bu. ini pertanyaannya tadi ya. Saya Saya mau Oh, bikin Jibril, kopi. kasihan mama-mama Jangan di bawah dipotong loh. dong. Saya mau ngomongin. Oke, Ripa, Jibril tuh bisa dengar? Sama Jibril tuh menggetarkan rahim. Saya mau bikin kopi Ripa. sebentar ya. 5 menit. menggetarkan Aduh, rahim, dipotong Bang, di lagi bawah, nih, belum kasihan. sampai poinnya. Ripa, Sebentar. Saya mau bikin kopi ya. Abang-abangku di sini. Sebentar ya. Saya mute. Assalamualaikum. oke Ripa. Waalaikumsalam. Iya sabar dulu gantian dong. Bang Assalamualaikum. Jibril lagi minta izin mau Ripa. bikin kopi ya. Ampun ini yang assalamualaikum juga bisa nggak sih? Bentar Halo, lah dipanggil Ripa. Sabar bang, rambut saya lagi dikeramasin bang. Bentar. Ya Allah, ini lagi yang baru masuk. Assalamualaikum salam. Tahu nggak sih? Mengucapkan salam itu ndak wajib, tapi menjawab salam wajib. Kami harus mengucapkannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya nanti dulu. Kita lagi ngomong ya. Waalaikumsalam. Mesti masa nggak ngerti sih? Ya udah, sekarang Amro, kamu ngomong apa? Tadi bertanya atau 29 itu apa mengikut Nabi Muhammad, ya kan? Kenapa? Kalau perangilah kalau dia nggak, kalau dia bayar gitu, kalau dia bayar ya dia. Kamu jangan tahu nggak diperangi gitu. surat At-Taubah ini surat tentang apa? Nggak tahu, saya bertanya. Ya, ini saya jelasin. Surat At-Taubah ini konteksnya tentang berperang, ya. Jadi di sini dalam ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Artinya bahkan ketika kami sedang berperang pun ada kriteria orang yang boleh diperangi. Apa itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Pada masa Rasulullah diperangi, orang yang tidak beriman kepada Allah itu rata-rata adalah orang-orang yang jahat kepada Rasulullah. Ya, karena mereka sudah sedang berperang dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Pertanyaannya apa di sini, Amro? Udah. Jangan berharap kami bakalan cium kudus ya kalau lagi perang ya. Enak aja pas lagi penjajahan datang kita cium kudus, tampar pipi kiri kasih kanan. Ya nggak mungkin alatas gue juga maju ke medan perang. Ya kan? Pertanyaannya gini. Masa lagi perang kita cium kudus. Pertanyaannya apa? Gua paham pertanyaan dia. Kenapa kok Islam kok Silakan. kasar banget sama selingkuhnya? Nah, itu dia. Ya Masa namanya kayak kalau gitu? ya iyalah orang lagi perang masa kita peluk-pelukan. Bukan ajaran Ya kasih kali dong kita. Islam. Ya kali Kebaca. rambut Pertanyaan gue. kebaca. Rambut Orang gue jadi cerita nggak nyaman tentang tau gak sih? perang kok masa cium-cium cipika-cipiki bang. Namanya cerita tentang perang ya. Iya. Bunuh-bunuhan. Bang Ben, misi saya lagi perang, mau ngambil baju gitu. Gini ya. Ya udah. Nanti aku gitu juga. Dikasih cium Rizal, kudus dulu aku Bang juga. Ben. Nih sebentar ya, kita lagi perang nih, kita mesti ngatur nih gimana kita Oke, udah bisa. menang, Saya paham menang secara sepelan-pelannya gitu, Oh, Bang Jibril ini. Pertanyaan terakhir ketiga. Oke. Gak gitu caranya Bang Jib. Tiga, Bentar dulu silakan. Bang Amro, aku lagi ngomong Bang Jibril. Jadi gini nih. Kita lagi perang. maksud saya- Bang Jibril. Ya, saya Tunggu dulu dulu Bang Amro. Bentar enggak. Apa sih Bang Amro nggak asik banget. Bang Jibril, Bang Ben dan Marijal sama Pak Lord Oreo, kita kan lagi perang tuh. Ayo kita datangin mereka. Mana tuh mereka ngajak kita main kartu atau mabuk anggur gitu ya. Kan kita lagi perang nih. Tapi mesti Ayo kita kita kesana. pikirkan juga kan gimana strategi perangnya. gitu. Tenang. Jadi nggak- Iya. Tenang Bang Jibril. Nggak Nanti dikasih sampai-sampai. cium kudus loh. nggak sampai-sampai Oke. poin saya nih kalau saya ngomong kayak gini nih. Aduh, capek Kalau itu lagi banget. perang, ini Nggak, ambil gini, anak Bang saya Jibril. gitu lagi Nah, perang. satu Gitu. lagi ya. Bang Jibril, Saya kita lagi perang ya. ngikut dari Bang Jibril datang. bawah aja. Apa sih? Apa sih Bang Amro? Maksud saya gini, saya bertanya satu lagi. Ya. Setelah itu saya Yang tadi nggak jadi bertanya. Nah, udah agak cepet nih ngomongnya. Cepet nih ngomongnya. jawab. Ya, saya sudah, tadi kan saya sudah kasih Aduh. statement bahwa saya Kamu udah udah paham. pakai minyak kebiri jadi tumbuh begini. Bukan, Perang tadi saya berarti sudah udah kasih paham. statement bahwa saya Pak sudah Amro udah paham. paham. Oh dia udah makan, barusan udah buka, udah makan takjil, makanya udah agak semangat. Lanjut. Oke, maksud saya Oke. saya bertanya satu lagi kan, dua pertanyaan itu saya sudah dengar jawaban. Silakan Bisa Bang dong Amro. dia. Oke. Hmm. Ketiga, ini pertanyaan saya terakhir. Edis. Oh bukan Edis. Ini juga pertanyaan terakhirnya.
Al-Quran dan hadis ya, itu sama-sama petunjuk bagi umat Muslim. Di hadis itu tadi kelakuan dan perbuatan ya, pernyataan ya. Iya, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Perkataan dan kelakuan. Nah ini kelakuan Yesus Kristus. Muhammad ini yang menikahi anak 6 tahun itu bagaimana sih maksudnya? Apa masalah Bang? Dalilnya di mana Nih. Bang? Kasih dulu lah Bang dalilnya. Sabar Bang Ben, biarkan saya, dari tadi saya sudah menahan diri Bang Ben ya. Menikah dengan Sayyidah Aisyah itu bukan perbuatan tercela yang dilakukan Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun orang yang keberatan. Jangan Anda melihat rumah tangga orang bahagia lalu Anda katakan Anda yang keberatan ya. Dan yang disebut dengan penyimpangan dalam ilmu bahasa adalah apa yang dianggap menyimpang pada masanya. Tunjukkan kepada saya bahwa menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah penyimpangan sosial menurut orang-orang yang membenci Rasulullah. Kalau tidak, berarti masalahnya ada pada diri Anda. Yang pertama, itu yang Berarti pertama. kalau sekarang Jawaban kedua, menyimpang belum ya? selesai. Enggak, kalau sekarang menyimpang. Selesai. Ya kalau Anda yang lakuin ya menyimpang lah. Ini kan Nabi Muhammad gak kayak Anda. Otaknya Anda, sorry nih ya, Nabi Muhammad bayi aja. Seandainya saya nih punya bayi, saya kasih ke beliau, otaknya gak kotor. Anda nenek-nenek tua aja belum tentu gak dia papain. Digrebek-grebek bisa jadi. Sorry, ini beda. Loh, selesai dulu kok. Parameternya Kita kan berbeda. parameternya. Kita kan selesai dulu. Duh, belum selesai nih. Siapa sih yang mengatakan menikah dengan anak kecil itu perbuatan yang tercela? Bukankah nenek moyang Tuhan Anda Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Datanya mana? Pakai data Yahudi kita. Iya, Ya. tapi itu kan bukan junjungan kami. Terserah lah dia mau nikah 100 Nenek tahun. moyang Junjungan Tuhan kamu Anda. nggak lahir kalau dia nggak Iya, hamilin junjungan Iya, anak tetap umur 3 tahun. Ya diam dulu. Kita belum Ya, selesai nih. tapi kan Kelihatan orang- kok. Kita kok bisa meneliti ular Jangan panik, jangan panik ya. Dek, sabar ya Dek ya. Kan junjunganmu tuh orang Yahudi. Orang Yahudi tuh boleh menikahi anak umur 3 tahun ya. Kita nggak tahu tuh Tuhanmu pernah ngapain kan. Kita nggak tahu karena dia pernah hilang tuh sejarahnya. Nah kita lihat di mana rahasia nih. Ini nih. Ya. Kita lihat di sini nih. Aku pakai bahasa Inggris dong. Kayaknya aku bisa deh ya. At that period Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage. Bukan maksud saya. 3 tahun. Itu Bentar masalah dulu, kenapa sih ini junjungan orang? Izin. Apa Jangan sih? panik tolong, jangan Dek, panik. coba lihat deh, Iya. King Richard mengawini Isabel, King kedua ketika Nggak apa-apa, nggak apa-apa Bang Datua. Nggak, Lanjut. kita nggak butuh itu. Aku ada sesuatu yang lebih nih. Oke. Kalau kita bicara junjungan, justru seorang junjungan itu akan terbukti bahwa dia junjungan ketika jangankan anak 6 tahun, ada bayi di hadapan dia saja, kalau dia boleh menggauli tapi dia tidak gauli, baru itu manusia hebat. Yang nggak masuk akal, yang nggak ada otak, ini Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada nabinya. Lu punya Tuhan, ngambilin bini orang, dikasih ke nabinya. Mau bilang apa? Pertanyaannya ini Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12. Kabur. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Belum gue ludahin rohani, lu udah turun duluan. Kita tuh bisa membaca bulat-bulat loh. Sok baik. Iya. Rata-rata mereka tuh sok baik tahu depan Jadi kita. gini loh Ten, dalam Judaism sendiri. Iya. Jadi dalam Judaism sendiri, ketika seorang anak perempuan dalam usia Naara itu berarti di atas 3 tahun, itu sudah boleh dinikahi. Hukum Judaism memperbolehkan itu. Dan itu sudah dilakukan dari dulu. Kudis. Dia minta naik lagi, dia naikin enggak nih? Naikin lagi. Oke, siap. Enggak, tadi katanya pertanyaan terakhir, habis itu turun. Udah iya, pertanyaan tapi terakhir belum kan, dijawab. ketiga kan? Iya, Udah. Nah, Enggak, dia sendiri yang bilang pertanyaan terakhir, habis itu saya nyimak di Mereka bisa bawah. Tergantung Bang Jibril. enggak, emang mereka bisa konsisten Bang? Ya enggak lah. Nah, gini Dia ya. bilang pertanyaan yang- ketiga, pertanyaan terakhir, habis itu dia nyimak di bawah. Ya udah, saya realisasikan doa dia. Kan saya rob di sini. Ibaratnya cair gitu ya. Udah pas itu, udah pas. Sesuai. Iya, bahkan kalau kita buka sumber di Katolisitas itu Maria itu umur 12 tahun saat dinikahi Yusuf yang umur 90 tahun. Gimana coba? Betul. Sebenarnya mereka tuh aneh mempertanyakan tentang pernikahan Sayyidah Isa. Di kitab mereka kan nggak ada aturan menikah tuh kapan kan? Bayi yang baru lahir oe-oe juga boleh dihubungin badan, dihubungin dikawinin kan?
Karena segala sesuatu yang nggak ada larangannya tuh boleh tahu. Enggak, Kan karena ada saya larangannya. saya rob di ruangan ini, jadi saya mengabulkan permohonan dia tadi. Itu Iya. aja. Yuk Bang sambung yuk. Jibril kan rob dia. Dan nanya aja lah, ini ada Sela cantik sama Suzy nih. Tumben nih cewek-cewek masuk sini gara-gara Bang Jibril nih kayaknya nih. Halo Kak Sela. Enggak ada emang Kok saya diturunkan? Katanya pertanyaan terakhir. Gimana sih lu nggak konsisten banget? Ya halo Suzy. Ya aku istirahat. Bismillah. Halo Sela. Waduh, Sela turun ya. Sejarah itu bisa dipelintir teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak ubek-ubek sejarah, kita nggak pernah tahu Natal itu dari Saturnalia. Kita nggak pernah tahu kolonialisme itu gara-gara doktrin dari Paus. Kita nggak pernah tahu kalau Eropa itu pernah gelap sekali gara-gara dipimpin sama Kristen. Kalau kita nggak ubek-ubek data itu, kita nggak tahu. Nah jadi jangan biarkan anak-anak kita nanti tidak menyaksikan diskusi ini. Biar anak-anak kita nanti tahu kami pernah menghadapi orang yang dikasih analogi 6 analogi, nggak ngerti-ngerti tapi jago bahasa Inggris. Lumayan kan itu anak. Oh iya ya, wah ternyata bukan karena engkau berbahasa Inggris engkau pintar gitu ya. Nah jadi teman-teman record, share, sampaikan, itu mensupport kami begitu ya, mensupport kami untuk menyiarkan itu ya. Jadi kita membuktikan kebenaran firman Allah bahwa mereka tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mengikuti mereka. Sejatinya mereka di hadapan kita, mereka terlihat baik di awal teman-teman. Dari tadi itu saya mendapatkan itu semua. Tapi nanti kalau sudah ketampol, mereka hanya ingin menunjukkan penghujatan. Mungkin begitu dari saya ya teman-teman, mohon maaf. Dikit, jadi dia mau bawa ke parameter yang berbeda tadi, makanya tadi disekat ya sama Bang Jibril ya. Ketika Anda membawa parameter yang berbeda, saya juga bisa bilang saat Jesus ngambil gandum orang, kalau dibawa parameter hari ini dia sudah digebukin. Iya, Kena apalagi kalau pidana di Indonesia ya Bang ya. Iya. Indonesia gercep yang gitu-gitu. Iya, saat Jesus nyolong keledai orang, ngambil keledai orang. Kalau Anda bawa ke parameter hari ini, dia sudah masuk ke dalam bui. Ya, jadi Anda kalau naik itu dipikirlah pakai otak. Sebelum Anda ketampol balik nantinya. Lanjut teman-teman. Nyata memang satu kejujuran tuh susah banget di kalangan mereka. Jadi walaupun kejujuran dan intelektual itu akan berkorelasi, tapi kalau intelektualnya rendah, literasi rendah, maka yang muncul adalah kebodohan gitu kan. Dan ini sesama dengan pernyataan dari seorang filosof Yunani abad kedua, yaitu namanya Celsius, yang pernah mengatakan di dalam literasi sejarah filsafat barat, ajaran Oten memang hanya untuk orang-orang bodoh saja. Dan ini juga berkorelasi dengan Bible-nya. Aku bodoh karena Kristus. Jadi gitu. Tadi yang disampaikan Bang Ben betul ya. Maksudnya jadi jangan sampai tolak ukur yang terjadi pada saat hampir 1400 tahun yang lalu disamakan dengan tahun 2025 itu. Apa yang lumrah pada tahun 1400 tahun yang lalu jangan sampai dianggap lumrah di tahun ini gitu. Zaman saya masih kecil SD itu sekitar tahun 2000-an, anak kecil itu nggak lumrah main keluar di waktu maghrib. Nah kalau sekarang ini 2025 banyak anak kecil main di waktu maghrib. Itu kan artinya ada pergeseran teman-teman Oten khususnya ya. Kalau Muslim sih insya Allah pada paham. Ini ada komen menarik nih. Ini sebuah gimana ya, Bang Rizal, menurut abang menunjukkan kebotolannya ini. Ini contohnya nih. Ada di bawah komen Boeing dan Airbus buatan mana guys? Boeing sama Airbus itu merek pesawat. Kalau Mbak Ina Isindo ini tahu, jet atau mathematics atau engineering itu penemu pertamanya itu namanya Muhammad bin Musa al-Warizmi. Itu penemu algebra dan algoritma. Jadi kalau nggak ada orang Muslim yang menemukan algebra dan algoritma,
Boeing dan Airbus itu nggak ada. Jadi ketidaktahuan itu yang menunjukkan kebodohan. Betul. Makanya ada yang bilang ignorance is a bliss. Kebodohan itu nikmat. Nah, dia lagi menikmati nih kebodohannya. Jadi nikmati ya Mbak ya. Gitu. Betul. Disambung abangku. Siap. Tadi juga Jadi ingat itu kata Einstein Bang Jibril. Orang sejenius-jeniusnya itu ada batasnya, tapi kebodohan itu memang nggak ada batasnya gitu loh Bang Jibril. Iya, makanya. Kata Einstein kan gitu. Iya. Oke, di sini ada Pak Denny ya, teman-teman. Pak Denny ini bukan orang baru di diskusi lintas agama. Beliau Kristen ya. Bahkan beliau mengaku sebagai Tuhan ya. Bukan begitu Pak Denny? Enggak, aku enggak ngaku Tuhan. Aku cerita mimpiku aja, tapi aku enggak ngaku aku Tuhan. Oh, ditarik lagi berarti Pak Denny? Enggak ditarik, enggak pernah bilang begitu aku enggak pernah ngaku. Oh, waktu diskusi sama saya di room Kian Santang katanya Tuhan Pak Denny. Aku cuma cerita, aku dipilih menjadi Tuhan di dalam mimpiku. Aku cerita Tuhan. Mimpi. Oke. Pertanyaan saya Pak Denny, Tuhan atau bukan? Ya kalau menurut mimpi iya. Oke, Pak Denny Tuhan atau bukan? Menurut mimpi iya. Nah, berarti Pak Denny mengaku Tuhan ya? Ya, udah ya. Oke, silakan Bang Jibril, Bang Ben, Bang Lord Oreo. ada Tuhan dari kekristenan bernama Pak Denny. Waduh, kalau saya sama Pak Denny dari ngobrol santai sampai udah emosi sampai Pak Denny udah quit rage ya. Udah ini deh. Udah bolak-balik. Enggak. Karena kadang-kadang kalau ada yang ngaku apa namanya S3 atau yang ngaku ini, yang ngaku pastor, yang ngaku ini, itu saya tertarik. Tapi kalau ngaku Tuhan, Pak Dedi, saya udah ngeri sih maksudnya. Iya, itu mimpi mimpiku. Aku mimpi 2 kali, terus Tuhan bilang sama aku telah memilih 2 orang Tuhan dan mimpi terus ngomong dia ngangkat 1 orang lagi menjadi Tuhan. Salah satunya aku katanya gitu. Aku bilang. Oke, menarik. Itu Nabi Ibrahim aja, Nabi Musa ya, Nabi Musa aja ngadepin aja Raja Namrud dibakar nih. Saya ngeri nanti. Dia baru raja nih, belum Tuhan nih. Nabi Musa kan juga diangkat jadi Tuhan juga kan Nabi Musa. Siap. Mana Bang? Masa? Ada. 1 nomor 7 artinya Kejadian 71. Iya. 71 Nabi Musa tuh diangkat jadi Tuhan. Waduh, kacau nih kata Elohim dipukul rata nih. Oke, Bang Denny, ini tadi Bang Jibril. Ya, sebentar ya Mbak Wina ya. Tadi Bang Jibril bilang dia lagi megang kuping ke saya gitu. Mbak Denny tahu nggak dia megang kuping yang sebelah kiri apa kan? Pak Denny kan Tuhan. Aku Tuhan tapi bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau itu kan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Tuhan yang Maha Kuasa tahu. Jadi Pak Denny nggak tahu kan Bang Jibril megang kuping sebelah kiri apa kanan? Aku bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh gitu. Oke, jadi di dalam kekristenan itu ada Tuhan yang tidak Maha Kuasa. Oke, lanjut Bang Ben atau Pak Lord Oreo. Atau saya sapa dulu Mbak Wina. Selamat malam Mbak Wina. Selamat malam Mbak Wina. Sekali lagi Mbak Wina, selamat malam. Oke, sepertinya kepencet ya teman-teman ya. Saya izin turunkan dulu. Oke Bang, ini Lord Oreo tadi mau buka mic, silakan Bang. Enggak, soalnya aku sama Bang Denny lama juga sudah. Iya, soalnya dulu Pak Denny ini sama Om Riva rambutnya pirang kalau nggak salah, duduk di atas motor. Di komanya Om Riva kadang Bang Denny kan sama aku gitu kan. Jadi bener nggak sih dulu pakai foto pirang rambutnya? Nggak pernah aku. Nah, nggak pernah ya? Berarti bukan Denny yang itu ya? Bukan. Kayak Denny, Pak Denny orangnya baik kok, Bang Ija. Orangnya sangat baik. Iya. Katanya enak. Beda dengan oten-oten ini ya, oten-oten kucluk yang Jadi, ada di komal-komal. Pak Denny ini Kristen makrifat. Iya. Dia oten-oten itu loh Bang Ben. Poligami. Oh gila. Mantap nggak?
Kristen Marifat ini Pak Jadi Denny ini. Beda sama oten-oten ini, oten-oten tenggiri itu loh Bang sebagai Rizal. Muslim ya. Kalau oten-oten tenggiri Indonesia ini kan pokok-pokok gitu kan. Memang kualitas intelektualnya rendah gitu kan. Sudah SDM rendah, intelektual rendah. Sehingga apa tadi pernyataan yang dibahas oleh Bang Jibril aja nggak paham-paham gitu kan. Berarti menandakan otaknya tumpul, nggak pernah diasah. Nah jadi gitu Bang. Beda dengan Bang kalau Pak Denny enak. Oten-oten naik tadi ya otaknya tumpul semua, nggak pernah diasah. Jadi memang secara kualitas masih kalah jauh gitu. Makanya kalau sama Bang Denny, saya sih fan-fan aja gitu. Jadi itu Bang Rizal. Iya. Saya pikir Bang Denny ini yang dulu ada sempat Denny rambutnya agak pirang gitu kan. Saya pikir ini Bukan, fotonya, baju merah fotonya. Bukan ya? bukan. Oke, Bang Denny, jadi gimana kabar Tuhan Bang Denny? Ya baik, komunikasi terus. Sehari penuh. Gitu. Jadi rambut Yesus kira-kira memanjang atau masih seperti di gambar-gambar, Bang? Aku nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara langsung sih. Oh, gitu. Jadi sebagai Tuhan Anda nggak pernah lihat ya? Tapi Bang Denny mengimani nggak yang lukisan-lukisan itu? Kalau itu dia? Enggak. Oh, nggak diimani. Kalau mau tahu wajahnya Tuhan Yesus ya ada di berandaku. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di berandaku itu ada itu. Yang mana saya nggak ketemu? Yang paling atas sendiri, yang paling kanan. Ya, selamat malam. Yang paling atas, yang paling kanan. Football, selamat malam. Oh, itu yang berdasarkan Turin kan? Shroud of Turin kan? Tapi Shroud of Turin kan di Carbon Dating 14 itu di tahun 1260. Di abad 13 itu dibuatnya. Iya. Katanya benar. Jadi kita ada pro kontra lah istilahnya gitu aja lah kalau aku sih. Bukan kain kafan. Jadi ya, guys, ada kain kafan nih untuk yang belum tahu. Ada kain kafan Turin namanya, itu di abad 16 ditemukan. Habis itu di carbon dating, rupanya itu dibuat itu di abad 12-13. Namanya Shroud of Turin atau kafan Turin. Tapi Pak Denny bilang itu dari abad 1, Pak. Iya, kalau informasi yang aku dapat dari abad 1. Pernah baca juga. Jadi ada memang kalau ada pro kontra sih biasalah, yang bilang tahun ini, yang bilang tahun itu. Pro kontra itu pasti ada. Jadi enggak, tapi kan ada hasil carbon datingnya, Pak Denny. Maksudnya ada yang informasinya sama carbon dating juga. Sama. Oke, yang bilang carbon datingnya abad 1 siapa, Pak Denny? Enggak tahu aku pernah baca. Kalau aku terus terang aja aku pernah baca. Itu udah dikonfirmasi menurut carbon dating itu memang dia dari abad ke-1. Jadi ada informasinya jadi simpang siur. Jadi siapa yang benar kita nggak tahu, Allahu alam lah. Waduh, jadi wallahualam. Aku percaya yang ini kok. Aku percaya itu kok. Aku percaya, makanya aku taruh di berandaku karena aku percaya. Saya saking saya melakukan extensive research soal itu, kalau nggak salah yang carbon datingnya itu namanya Stephen itu di tahun 1988 itu memang ditaruh di British Museum. Nah begitu di carbon dating memang itu tahun 1260 ke 1390, jadi abad 12-13. Jadi itu memang hoax gitu. Ya udah, kita nggak tahu. Makanya aku juga nggak tahu kebenarannya mana. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, ya kita lihat aja. Tapi kalau itu menurutku sih paling mendekati, kalau minimal paling mendekati lah. Ini dengan kapasitas Pak Denny sebagai Tuhannya umat Kristen masih nggak tahu juga, Pak? Atau mungkin barangkali harus di-setel dulu. Aku kan bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Jadi segimana kuasanya Pak Denny ini, kira-kira kapasitas kuasanya segimana? Ya bisa bikin mujizat, bisa bikin orang bahagia, bisa bikin orang bahagia. Oke, terus? Tapi tanpa komando.
Aku bisa Tanpa menyembuhkan orang komando. penyakit tapi tanpa komando. Ada dalam arti nggak usah diminta, aku sembuhkan sendiri gitu loh. Oke, lanjut. Apalagi Pak? Mujizatnya apa, Bang Denny? Boleh tahu? dong? Menyembuhkan orang sakit, membahagiakan orang. Banyak ya membahagiakan hati berarti orang. Tuhan yang di rumah sakit banyak tuh Tuhan semua itu. Lanjutlah teman-teman. Oke, Bang Denny. Ya, selain itu apalagi Bang Denny barangkali yang bisa disampaikan? Ini sama kayak Yesus ya? Harus. Lanjut. Bentar pertanyaan menarik ini. Kalau sama Nabi Luga gimana Bang Denny? Wah, kalau itu aku nggak tahu. Soalnya kita harus lihat buah-buahnya aja. Kalau kita lihat buahnya benar, ya kita tahu kalau itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita lihat buahnya nggak benar, ya kita tahu sendiri itu nggak benar gitu loh. Tapi kan Nabi Luga kan sering naik turun ini surga dan neraka nih. Udah ketemu Tuhannya. Itu gimana? Apakah Bang Denny pernah berjumpa dengan Nabi Luga, Bang? Dia sama Luga juga sering ngobrol juga, tapi aku nggak berani dia bilang itu nabi yang benar atau nabi tidak benar. Aku nggak berani menghakimi lah, istilahnya biarkan kita aja yang menilai perbuatannya, perkataannya. Nanti kita kan tahu dia dari Tuhan atau Tapi bukan. terlepas dari Luga nabi benar nggak benar, berarti kan secara struktural kan masih di bawahnya Bang Denny dia. Denny. Iya. Secara hierarki ya. Hierarkinya Saya izin tampilkan di layar Saya izin besar ya. izin undur diri. Wah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Memang ini